Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Harpini, Sarjana Pendidikan CGP Angkatan 11 Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Dalam video kali ini saya akan melakukan wawancara bersama yang pertama itu Ibu Kristiana, Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah SDN 73 Kota Prabu Muli, dan yang kedua itu bersama Bapak Suratman selaku Kepala Sekolah SDN 74 Kota Prabu Muli. Nah, di sini saya akan mewawancarai kepala sekolah tersebut terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kristiana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu hari ini? Baik. Alhamdulillah ya Bu, senang juga kalau mendengarnya kabar Ibu hari ini baik. Nah, jadi Bu hari ini tuh Bu Desi itu mohon izin Bu untuk melakukan wawancara bersama Ibu itu sesuai dengan pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah selama ini ya Bu ya. Nah, apakah Ibu bersedia untuk saya wawancara Ibu? Ya. Nah, terima kasih Bu kalau gitu untuk kesediaan waktunya. Nah, jadi di sini Bu nanti saya akan mengajukan 8 pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin Bu. Nah, untuk yang pertama itu selama ini Ibu bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Selama ini ya, Iya. cara saya mengidentifikasi dari sumber yang terkait ya, misalnya dari guru, peserta didik, dan juga orang tua. Yang mana saya melakukan pendekatan personal, sehingga saya bisa memahami kasus-kasus tersebut. Dan saya gunakan untuk dengan kasus tersebut saya mengeluarkan kebijakan. Oh, luar biasa sekali ya Bu ya. Kemudian Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Di dalam kasus ini saya memposisikan ya, yang mana dalam memposisikan ini saya sebagai kepala sekolah sebagai penengah ya, dalam membuat kebijakan, pengambilan kebijakan dengan melihat prioritas dan urgensinya. Oh, jadi memposisikan sebagai penengah dan membuat kebijakan pengambilan keputusan atau kebijakan melihat prioritas ya Bu ya. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Pertama, saya mengumpulkan informasi dari koordinator bidang. Kedua, kegiatan itu dirapatkan dalam koordinator ya. Ketiga, setiap koordinator diberikan kesempatan yang mana untuk mengutarakan pandangan terkait kebijakan yang akan diambil. Keempat, saya mengadakan umpan balik dari pengawas sekolah. Kemudian yang kelima, itu ada 5 ya. Yang kelima, implementasi dan saya melakukan monitoring. Oh, jadi yang Ibu lakukan itu yang pertama itu informasi atau mengumpulkan informasi dari koordinator bidang, kemudian dirapatkan dalam koordinator, kemudian itu untuk yang ketiga setiap koordinator diberikan kesempatan untuk mengutarakan pandangan terkait kebijakan yang diambil, dan keempat itu umpan balik dari pengawas sekolah, dan terakhir implementasi dan monitoring. Seperti itu ya Bu? Oke. Untuk pertanyaan yang keempat Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Dengan mengumpulkan informasi yang mana saya memanggil pihak yang bersangkutan. Selanjutnya komunikasi dari hati ke hati dengan pihak-pihak yang bersangkutan, yang mana gunanya untuk memperbaiki situasi keadaan ya. Intinya tidak mengambil keputusan dari pihak saya sendiri, tetapi berkomunikasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Wah, seneng ini dengarnya Bu. Jadi benar sekali ini dalam mengambil untuk keputusan pada dilema etika itu.
Jadi ibu ini mengumpulkan informasi, kemudian ibu memanggil pihak yang bersangkutan seperti itu bu ya, Iya. untuk komunikasi dari hati ke hati seperti kata ibu tadi. Iya. Itu memang benar. Jadi kita benar-benar tahu ya bu apa permasalahannya yang sedang dihadapi seperti itu. Kemudian bu, untuk pertanyaan ini kelima itu hal apa saja selama ini merupakan tantangan bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika bu? Di dalam mengambil keputusan pasti ada ya yang namanya tantangan ya, yang mana tantangan tersebut ada yang tidak mendukung, Benar. ya ada yang mendukung. Jadi dikenakan hal tersebut keterbatasan kemampuan dari seorang guru, solusinya mengaktifkan tutor sebaya, atau dimasukkan dalam kelompok yang menonjol sehingga bisa maju bersama. Bila tantangan muncul dari wali murid, maka wali murid tersebut kita ajak berkomunikasi untuk memecahkan masalah secara bersama juga. Jadi di dalam dilema-dilema ini adanya pihak yang tidak mendukung, ada yang mendukung ya. Jadi dalam setiap kita mengadakan hal untuk memecahkan sebuah kasus, itu harus adanya komunikasi yang baik dan bersama. Oke, jadi untuk ini mengaktifkan tutor sebaya seperti itu ya bu. Ya. Kemudian dimasukkan pada kelompok yang menonjol sehingga bisa maju bersama. Kemudian bu, untuk pertanyaan berikutnya itu, apakah ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan bu? Saya melakukan keputusan itu melihat urgensi atau keadaannya ya. Bila diselesaikan dengan segera, saya selesaikan sesegera mungkin. Karena apa? Sesuatu kasus itu akan segera diselesaikan. Jangan kita buat lambat ya. Karena kalau dibuat lambat itu akan memperbesar dan bisa merugikan. Jadi kita dalam mengambil ibu ya, terutama dalam mengambil keputusan itu harus sesegera mungkin. Lebih cepat, lebih bagus ya. Ya. Untuk pertanyaan berikutnya bu, itu adakah seseorang nih atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika bu? Ya, yang dalam faktor ya, faktor-faktor yang mendukung saya selama ini, kalau saya sendiri barangkali masih ada kekurangan ya. Ialah saya mengambil dari guru yang memiliki kelebihan, memiliki kelebihan yang ada ya. Yang mana guru yang mempunyai kelebihan itu bisa membantu saya, juga bisa membantu guru yang lain. Juga orang tua juga memiliki, saya mempunyai keinginan partisipasi orang tua juga di dalam kegiatan sekolah itu mau turut serta. Jadi ibaratnya tuh seluruh warga sekolah terlibat ya bu ya, seluruh ya. Nah bu, nggak terasa nih sudah masuk ke pertanyaan terakhir. Jadi dari semua hal-hal yang telah ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman atau ibu mengambil keputusan dilema etika tersebut ya? Kebijakan yang saya ambil ya, dengan memperhatikan aspirasi dari seluruh warga sekolah yang ada, bahwa kebijakan itu akan mudah diterima dan bisa lebih berhasil kalau dikerjakan bersama-sama dibandingkan kebijakan itu hanya saya sendiri yang mengambil. Tidak akan berhasil. Karena apa? Itu yang dinamakannya lingkup sekolah ya. Pihak guru, pihak kepala sekolah, juga wali murid itu harus turut andil. Jadi dalam kegiatan-kegiatan yang ibu berikan ini, pertanyaan yang ibu berikan ini tidak akan berhasil kalau saya hanya mengerjakannya sendiri. Betul sekali. Berkolaborasi dengan baik ya bu dengan seluruh warga sekolah.
Alhamdulillah Bu, jadi ini untuk sesi wawancara kita sudah selesai. Semua pertanyaan saya sudah Ibu jawab dengan baik dan sangat menginspirasi saya untuk kedepannya Bu. Luar biasa sekali ya Bu. Semoga Ibu sehat selalu. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Bu, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah ya Pak ya, senang dengarnya kalau Bapak sehat. Sebelumnya Pak, perkenalkan dulu, ini saya Desi Arpini dari CGP Angkatan 11. Nah di sini Pak, kami itu ada tugas demonstrasi kontekstual untuk membahas atau namanya itu untuk pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, seperti itu Pak. Jadi di sini saya mohon minta waktunya sedikit untuk saya mewawancari Bapak terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, sebagaimana pengalaman Bapak selama jadi kepala sekolah, seperti itu Pak. Apakah Bapak bersedia saya wawancarai Pak? Ya, insya Allah apa yang bisa saya bantu. Alhamdulillah, terima kasih Pak sebelumnya kalau memang atas kesediaan waktunya seperti itu. Nah, jadi di sini Pak nanti saya akan mengajukan 8 pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan tadi sesuai dengan pengalaman yang pernah Bapak ini selama jadi kepala sekolah, seperti itu ya Pak ya. Jadi untuk di sini Pak untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya, jadi permasalahan-permasalahan yang ada itu tentunya didapat dari informasi-informasi yang disampaikan baik dari guru kelas, dari wali siswa maupun dari siswa itu sendiri. Jadi dari warga sekolah. Oh, jadi ini untuk mengidentifikasinya itu melibatkan dari seluruh warga sekolah, Iya, seperti itu benar. Pak ya. Iya. Oke. Untuk ini pertanyaan berikutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya, tentunya kita sebagai pengambil keputusan itu berpihak sebagai penengah, tidak berpihak ke sisi kanan atau sisi kiri, jadi semuanya bersifat objektif, tidak ada subjektivitas, sehingga kepentingan dan permasalahan yang ada dapat dipecahkan dengan baik. Oh, jadi ini tidak berpihak satu pihak ya Pak ya. Iya. Jadi ini oke. Kemudian Pak, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini Pak? Ya, jadi tentunya setelah ada laporan, adanya kejadian, ada peristiwa, itu kita mengumpulkan data. Data itu ya tadi dapat kita dapatkan baik dari guru, dari siswa, dari wali siswa, dari orang-orang yang berkepentingan. Jadi begitu dapat informasi, tentunya kita cross check, kemudian kita kita sesuaikan apa yang perlu kita bahas di situ. Jadi ini Pak ya, ibarat itu intinya itu Bapak tuh mengumpulkan informasi Iya, terlebih dahulu, informasi dan verifikasi. baru diinin. Jadi untuk ini tuh bukan langsung ngambil keputusan Ya, seperti itu. benar. Jadi ibaratnya dicari tahu dulu apa permasalahannya, seperti itu Pak ya. Ya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tentunya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, kita perlu adanya koordinasi dengan berbagai pihak, antara lain dengan guru dan wali siswa. Kita koordinasikan dan kita kolaborasikan sehingga apa yang nanti kita jalankan itu benar-benar akan berpihak kepada semuanya, tidak ada keterpihakan sebelah. Betul sekali. Jadi ini ya Pak ya, tidak ibaratnya tuh berpihak sebelah, tapi
berlaku adil, Berlaku adil. tidak ada yang dirugikan Iya. seperti itu Pak ya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, untuk tantangan dalam pemecahan berbagai masalah itu antara lain ya salah satunya adanya unsur dari warga sekolah yang kurang mendukung. Nah, ini kurang setuju dan sebagainya. Kemudian dipungkiri kita semuanya ada pendapat masing-masing. Benar sekali Pak. Jadi dari berbeda pendapat itulah yang menyebabkan adanya suatu hambatan. Tapi dengan begitu perbedaan pendapat tentunya akan membuat langkah itu lebih bijak lagi. Tetap walaupun ada perbedaan pendapat, Ya, tetap tetap, dicari ya, solusi yang solusinya. terbaik ya Pak Ya. ya, seperti itu. Oh, oke Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal Pak untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, sifatnya peristiwa kejadian itu tentatif, tidak ada waktu tertentu. Jadi mana permasalahan yang muncul, yang menyebabkan orang banyak, itu harus kita selesaikan segera. Jangan sampai nanti melebar, tambah banyak permasalahan yang timbul akibat satu masalah, timbul permasalahan yang lain. Oleh itu tidak ada penjadwalan tertentu sehingga mengulur waktu nantinya. Iya, benar Nah, sekali. jadi secara prioritas mana yang lebih dulu kita selesaikan lebih dulu. Lebih Itu, cepat lebih cepat, bagus, lebih baik. seperti itu ya Pak. Jangan ditunda-tunda lagi. Benar sekali, kalau ditunda-tunda benar kata Bapak Ya. tadi bisa Nanti muncul ada permasalahan yang baru seperti itu. Oke. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tentunya dalam mempermudah dan membantu ini adanya kolaborasi sesama guru, warga sekolah untuk saling memecahkan masalah. Jadi dengan adanya kebersamaan, itulah faktor pendukung kita kompak bersama-sama untuk mencapai permasalahan yang ada untuk satu tujuan kita yang sama. Berkolaborasi ya Pak Iya. ya, jadi ibaratnya tuh berat sama dipikul, ringan sama Iya, dijinjing, benar. seperti itu ya Pak. Oke. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema dilema etika Pak? Ya, tentunya dengan adanya kebersamaan, kolaborasi, apapun yang kita putuskan bersama itu akan dapat dilaksanakan bersama-sama, lebih mudah dijalani bersama-sama. Karena kalau tidak adanya kolaborasi, tidak ada kesepakatan antara sesama, tentunya pelaksanaan akan agak lebih susah. Makanya intinya kita bersama-sama bersepakat apa yang kita sepakati kita jalankan bersama-sama. Untuk mencapai satu Satu tujuan tujuan bersama. bersama. Seperti itu, berkolaborasi dengan baik. Luar biasa sekali ya Pak. Alhamdulillah tak terasa ini Pak, sesi wawancara kita sudah selesai. Dari ke-8 pertanyaan saya, alhamdulillah juga sudah Bapak jawab semua, dan sungguh luar biasa jawaban dari Bapak. Bisa jadi inspirasi saya ke depannya Pak, seperti itu. Sekali lagi terima kasih Pak, dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak.